sebetulnya kerawanan informasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang terafiliasi dengan situs-situs atau konten-konten asing? Oke Mas, jadi begini mungkin untuk pendengar semuanya bahwa saat ini itu Indonesia sudah mulai masuk dalam tahap yang sangat rawan pada pencurian informasi. Itu yang pertama. Kenapa? Karena memang terlalu banyak media-media online asing itu yang masuk ke Indonesia tanpa ada regulasi gitu. Tadi Pak Mahfud saya dengarkan memang betul sekali bahwa ini sudah mulai harus diatur gitu. Kenapa? Contohnya gini Mas. Sekarang ini kita punya berapa provider GSM, ya kan? Sekarang sebutin sama saya satu aja yang miliknya 100% orang punya Indonesia, ada kan? Gitu. Kita nggak tahu itu servernya di Indonesia, tapi mirrornya di mana? Bisa di Australia, bisa di Indonesia, bisa di Singapura, bisa di Qatar gitu. Kita nggak tahu data kita diapain gitu. Kemudian media-media online, misalkan ada kita sebut Facebook, Google, Dropbox gitu. Nah itu sekarang dulu Mas, orang di Indonesia untuk ngambil data di Indonesia butuh teknologi untuk hacking. Sah kita nyari ngambil. Sekarang itu kayak mengutin uang di jalan aja gitu. Kita dengan sukarela naruh informasi kita di media online yang kita nggak tahu itu ada di mana gitu. Berarti memang perlu regulasinya. Artinya gini, ketika masyarakat atau pengguna internet atau netizen mengakses situs online asing dengan mencantumkan data-data pribadi mereka, termasuk nomor handphone atau alamat, letak lokasi juga bisa ketahuan begitu. Tapi kan mereka juga ingin begitu berinteraksi dengan masyarakat lain di luar Indonesia. Kemudian oleh online asing disediakan begitu providernya. Jadi yang perlu jadi tetap regulasi begitu. Oh iya Mas, memang kita nggak bisa lepas dari media sosial ya. Kita nggak bisa terus kemudian mendadak menutup, kita nggak usah ada Facebook, nggak usah ada Twitter, nggak usah ada LinkedIn, nggak usah ada Yahoo, nggak bisa kayak gitu juga. Kita maksudnya informasi-informasi strategis, terutama milik pejabat negara, milik orang-orang yang memiliki data yang kira-kira sangat penting gitu, ya jangan naruh di tempat-tempat yang nggak ngerti kita naruhnya di mana gitu. Contohnya gini Mas, saya pernah ketemu sama salah satu menteri daerahnya Pak SBY. Beliau dengan bangga bilang, saya ini sekarang udah pakai Dropbox gitu. Saya bisa naruh data saya di Dropbox, saya bisa buka dengan gadget saya apa aja gitu. Terus saya tanya, Bapak naruhnya apa? Ya banyak tentang kerjaan, tentang ini, tentang itu gitu. Loh, ini kan jadi lucu gitu. Kita dengan senang hati menyerahkan data kita yang dibilang gratis ke orang asing yang kita nggak tahu orang asing itu data kita tuh diapain gitu. Apalagi itu pejabat negara gitu. Itu kan jadi salah kaprah Mas gitu. Anda sendiri melihat juga gimana? Anda sendiri melihat apakah ada agenda dari online asing tersebut di balik mereka menyediakan atau sebagai provider sosial media untuk juga menyimpan data-data masyarakat Indonesia begitu? Saya ngelihat dari ini Mas ya, dari sisi keamanan informasi ya. Udah pasti saya akan seuzon iya. Karena nggak mungkin orang ngasih gratis Mas gitu. Nggak ada makan siang gratis. Kita dikasih Dropbox berapa giga gratis. Kita Gmail kita dikasih email gratis. Facebook kita menggunakan gratis. Semuanya kita dikasih gratis. Untuk apa? Ya supaya kita bisa naruh data-data kita ke sana. Tujuannya apa? Untuk pertama kali pasti untuk ekonomi. Untuk iklan macam-macam gitu kan. Dengan data pengguna. Data pengguna bisa digunakan untuk pemasangan iklan. Yang kedua, data-data kita ini kalau dimanfaatkan oleh negara-negara yang musim sama kita gimana? Kita tahu kemarin ketika Snowden membocorkan bahwa media-media online besar itu ternyata adalah afiliasi dari NSA di Amerika. Google, Yahoo, Facebook, semuanya harus nyerahin datanya ke NSA lagi. Berarti data kita masuk ke sana juga. Gitu. Tapi tanpa perlu ke sosmed pun yang berafiliasi seperti tadi Anda sebutkan langsung ke NSA, Anda melihat misalnya pembentukan atau pembuatan IKTP kita kemarin itu ada afiliasinya juga nggak? Nah ini juga cukup unik nih. Jadi pembuatan IKTP itu butuh teknologi ya Mas ya. Nah teknologi ini kan bukan Indonesia yang support. Ya itu makanya. Asing. Nah sekarang saya nggak tahu bagaimana proses apakah Kemendagri melakukan NDA dengan provider asing itu terhadap data-data yang ada di EKTP. Karena kalau itu bocor ya udah habis kita di situ ada nama kita, alamat kita, tanggal lahir kita, semuanya lengkap. Gitu. Kalau itu bisa di-copy aja ke misalkan siapalah negara yang muslim kita lah, udah kita habis.
Tapi kembali kita pada agenda yang sedang dibuat oleh Komisi 1 untuk juga memunculkan konten-konten domestik, konten-konten lokal begitu untuk bisa bersaing. Misalnya gini, ada filter ketika kita searching di Google, memang yang populer adalah situs-situs asing, terutama sosial media begitu ya. Tapi ketika searching di Google, supaya nantinya muncul situs-situs buatan dalam negeri begitu. Kalau Anda melihat seperti itu, apakah sebuah langkah yang positif? Kalau gitu berarti kita melakukan penetrasi yang kurang positif terhadap pasar menurut saya. Karena sebenarnya search engine Google itu ada algoritma yang sebenarnya kita pun bisa membuat supaya range web page kita itu ada paling atas gitu. Iya. Misalkan dengan search engine optimizer atau apalah gitu. Kalau kita maksa begitu orang nyari, kemudian ternyata nyarinya harus ke Indonesia, waduh, gimana ya? Kayaknya kok nggak adil gitu. Tapi menurut saya sih, kecuali untuk situs-situs yang memang misalkan wisata, gitu, orang mau nyari wisata, yang dia oke misalkan pantai ya bisa, misalkan pantai Indonesia ditampilkan gitu bisa juga gitu. Tapi penetrasi pemerintah yang terlalu dalam terhadap media online saya pikir nggak terlalu bagus juga. Oke. Jadi Komisi 1 pembatasan ini ya masih pembatasan wilayah, karena gini. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah online ini kan nggak ada batas teritorial. Yeah. Kita nggak tahu sebenarnya website ini tuh dia hostingnya di mana, apakah di Amerika, di Israel, di Eropa atau di mana gitu. Nah ini hukum kan jadi nggak jalan, semuanya nggak tahu. Misalkan judi online gitu, judi online kita ikut-ikutan judi. Begitu mau ditangkap ternyata hostingnya ada di Afrika gitu. Hukumnya hukum apa yang berlaku? Kan kita nggak ngerti itu hukum apa. Gitu. Jadi sekarang jadi Mas Pratama, yang jadi acuan Komisi 1 DPR adalah misal contoh di Cina. Jadi di sana itu kan sosmed yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu website lokal, misalnya Baidu, karena Facebook atau Twitter di sana dibatasi gitu. Makanya Komisi 1 juga ingin membuat seperti itu. Apakah hal itu bisa atau cocok diterapkan di Indonesia? Nah sekarang gini Mas, di Cina itu hanya ada 2 provider internet itu di sana. Di kita itu lebih dari 400 provider gitu. Kemudian di Cina itu mereka sudah membuat sistem yang menyerupai Google, menyerupai Facebook, menyerupai sosial media yang lain. Sebelum mereka menutup media-media sosial gede itu. Nah kita udah mampu belum gitu. Kalau kita nggak mampu ya menurut saya sih ya terlalu. Karena kan kaitannya begini Mas Pratama, ketika tadi kita bicara rahasia dari pengguna sosial media, kalau misalnya konten atau website lokal yang digunakan, tentu data-datanya kita juga masuknya ke konten-konten lokal, bukan masuk ke website-website asing yang berafiliasi dengan NSA misalnya. Ya sebenarnya bisa aja, cuma kita udah punya kemampuan belum untuk bikin balik lagi kemampuan kita ya. Seperti Google. Jadi kita udah punya kemampuan belum untuk bikin situs seperti Facebook? Kita punya kemampuan nggak untuk bikin situs seperti Twitter? Kalau kita mampu ya kenapa enggak? Coba aja, misalkan media sosial luar negeri kita tutup selama sebulan gitu. Kita pakai media sosial lokal gitu. Netizen mau pakai enggak? Kalau nggak mau pakai ya. Nah ini bicara mau pakai. Nah sebenarnya kan gini, sebenarnya intinya itu kan privasi kita itu harus kita amankan. Sebenarnya di dalam media sosial itu ada beberapa setting yang bisa kita manfaatkan untuk mengamankan diri kita sendiri gitu. Kemudian yang kedua itu sebenarnya kalau kita aware terhadap informasi yang kita berikan ke media sosial itu sebenarnya nggak akan jadi masalah gitu. Jangan kita memberikan informasi-informasi yang sebenarnya itu cukup strategis ke media sosial yang sebenarnya banyak yang akses. Contohnya aja teman saya yang di Solo itu untuk menerima materi pendidikan, kemudian materi silabus itu melalui Facebook loh. Kan aneh juga gitu. Kemudian mirroring server. Nah ini juga perlu juga gitu. Tadi Pak Mahfud juga bilang bahwa kita perlu mirroring server di Indonesia. Betul, menurut saya sih benar gitu. Harus ada server mereka di Indonesia gitu. Untuk kita bisa ngakses, misalkan kalau misalkan ada teroris gitu, kita kan nggak mungkin ke sana kemudian minta, itu terlalu ribet. Kalau di Indonesia, hukum Indonesia, kita bisa memaksa provider tersebut untuk membuka datanya gitu. Ini terlibat teroris nih, datanya mana gitu, kita bisa minta gitu. Kemudian untuk masalah ekonomi, ini juga sangat jelas sekali bahwa tadi sudah disebutkan bahwa Facebook usernya ada 48 juta. Sebenarnya only active usernya itu sekitar 41.770.240 juta. Nah ini Mas, hitung-hitungannya di Indonesia, untuk di Asia, itu per orang itu
per bulannya itu dihargai oleh Facebook itu $1,08. Itu sekitar 12.500. Jadi per bulan dari Indonesia, Facebook itu bisa dapat 522 miliar lebih. Gitu. Ini nggak bayar pajak sama sekali. Kalau 10% aja, 52 miliar kita dapat. Itu anggaran yang lebih gede daripada anggaran yang didapatkan bawah tanah di APBN. Iya. Bayangin aja. Oke, Indonesia disebut market. Belum gitu. Betul. Indonesia disebut market atau pasar yang sangat potensial di dunia maya, di internet begitu. Sampai makanya Mas Mahfud tadi juga ingin membuat regulasi tentang ini. Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen begitu. Negara kita yang begitu banyak penduduknya, banyak penggunanya internetnya, tapi hanya menjadi konsumen atau menjadi sasaran begitu. Tapi sebetulnya sepotensial apa sih Mas pasar Indonesia untuk internet ini? Tadi kan sudah saya sebutkan, kita itu per 2014 kita ada 71 juta internet user. Rencananya perhitungannya 2015 itu ada 100 juta user internet. Kalau masing-masing kita ngikutin Yahoo aja lah, ngikutin Facebook aja lah. Per orangnya kita hitung $1, 12.000, 1,08 dolar. Berarti sekitar 12.500 kali 100 juta. Itu berapa potensial income yang bisa didapatkan dari orang Indonesia. Itu hanya hitung-hitungan orang yang online doang itu Mas. Belum bisnis dalamnya, misalkan iklan, kemudian kegiatan-kegiatan lain, kemudian merchandise macam-macam. Nah ini kan sebenarnya pasar yang sangat besar sekali. Gitu. Nah ini kan hitung-hitungan yang karena kita nggak pernah ngitung angkanya gitu, jadi kita nggak apa-apa lah kita pakai ini gitu. Sebenarnya kita itu dirugiin. Nah sekarang berani nggak pemerintah kita sekarang ini bikin regulasi ini? Ini kan tinggal keberanian aja Mas. Tinggal awareness dari pejabat-pejabat kita, berani nggak untuk bikin ini gitu. Kita udah tahu semua bahwa undang-undang ITE itu emang perlu direvisi. Gitu. Baik. Jadi yang dulunya undang-undang yang kita desain untuk transaksi elektronik sekarang dipakai untuk semua, mengatur semua yang berhubungan dengan internet, kan lucu. Oke, baik. Gitu. Karena Anda menunggu bagaimana gebrakan, keberanian dan juga political will dari pemerintah dan juga DPR untuk membuat regulasi ini. Kita sama-sama tunggu nih gebrakan dari Pak Jokowi dan juga anggota DPR yang baru. Terima kasih Mas Pratama sudah bersama kami di Sindos Topik Petang. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Selamat sore. Assalamualaikum. Siap. Ya, terima kasih Mas. Ya, demikian pakar keamanan sistem informasi komunikasi, pakar kriptografi Pratama di Persada. Kita break dulu, tetap di Sindos Topik Petang.